Uang sekolahnya berapa? Lagi 50. 50.000 atau 500.000? 50. Oh, 50.000 saja tidak bisa masuk ikut ujian. Guru di Indonesia dikatakan sebagai guru terburuk di dunia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Negara maju itu yang harus dibangun yaitu tentang rakyatnya ataupun juga pendidikan rakyatnya, geng. Kalau rakyatnya itu semuanya makmur, berpendidikan tinggi, EQ-nya juga tinggi, maka tak lama negara pasti akan maju. Dan saat ini di Indonesia NKRI harga mati, dan banyak sekali yang cakap Indonesia ini sudah berjaya. Tapi yang membuat pelik, geng, yang membuat saya pelik, geng, ya. Tapi ini saya tak munafik ya, di setiap negara itu pasti ada min plusnya, pasti ada kelebihan dan juga pasti ada kekurangan. Tapi jangan berlebih bila memuji dan juga jangan terlalu menghina. Boleh mengkritik apabila mempunyai solusi ataupun alasan, kritik dan saran. Di video kali ini saya akan menayangkan kepada korang semua yang Indonesia itu katanya negara maju, tapi masih ada hal yang macam ini, geng. Apa inikah yang dinamakan Indonesia sudah merdeka? Ada duduk di luar sini, kenapa? Enggak lagi uang sekolah. Uang sekolahnya berapa? Lagi 50. 50.000 atau 500.000? 50. Oh, 50.000 saja tidak bisa masuk ikut ujian. Iya. Oh, begitu. Habis kenapa Nona duduk tunggu sini? Nona sudah konfirmasi orang tua kok. Sudah, cuman mama mereka bilang uangnya belum ada. Mama bilang uangnya belum ada. Kalau ada hal-hal yang macam ini, siapa yang disalahkan, geng? Menurut kalian itu siapa yang disalahkan? Anaknya, budak sekolahnya, orang tuanya, cigunya, ataupun negaranya? Wah, ini ada 4 pilihan dan ini agak sensitif, geng, ya. Tak boleh bayar, tak boleh ikut ujian. Mungkin ya, geng, mungkin ini salah satu oknum gurunya, mungkin, geng. Mungkin ya, kalau kita menyalahkan dari segi budaknya atau anaknya, dia tak salah, geng. Pasal dia dilahirkan orang yang kurang mampu bukan pilihan dia, dan dia itu masih belajar, masih berjuang. Tak tahu loh dia nanti 1 tahun 2 tahun atau bahkan lepas sekolah nanti dia boleh berjaya, kita tak tahu, tak boleh menyalahkan. Kalau kita menyalahkan dari segi orang tuanya, miskin dan kaya itu relatif dan semua itu sudah di tangan Tuhan. Yang penting kita ini sudah berikhtiar. Banyak juga orang yang rajin tapi hidupnya gitu-gitu aja, dan banyak juga orang yang kaya tapi kurang peduli kepada anak-anaknya. Jadi kita tak boleh menyalah-nyalahkan macam itu, geng. Yang harus kita telusuri kalau macam ini, mungkin ya, geng, saya tak boleh menyalahkan 100%. Mungkin itu hanya mungkin itu ke apa ya, geng, cara gurunya. Janganlah macam itu. Tengok dulu ke rumahnya. Kalau benar-benar kurang mampu, mintalah bantuan. Boleh kok, boleh minta bantuan kepada pemerintah, nanti biar dapat biar ada bantuan. Karena kalau hal-hal yang macam ini kita biarkan, geng, Indonesia mau jadi apa? Budak-budak, anak-anak generasi muda sekarang kalau sudah tak mau sekolah lalu menjadi bodoh, nanti negara jatuh, negara tak maju, yang disalahkan presidennya lagi. Sementara ini bukan pasal presiden, ini pasal oknum-oknumnya tertentu gitu, geng. Kalau menurut kalian gimana? Kalau mempunyai saran yang lebih bagus, coba silahkan tulis di kolom komentar. Dan di video selanjutnya saya akan menayangkan yaitu tentang cikgu, geng. Cikgu
Cikgu Indonesia, namanya itu Cikgu Gembul, dia orang itu cakap. Cikgu Indonesia ini terendah mendunia. Nah, ini yang harus kita dengarkan dengan baik-baik, geng. Takutnya nanti ada kesalahpahaman kalau kita tak dengarkan baik-baik. Oke, geng, nggak usah berlama-lama, langsung kita tengok dulu dan dengarkan, pahami videonya. Guru di Indonesia dikatakan sebagai guru terburuk di dunia. Siapa yang mengatakan seperti itu? PISA, termasuk juga Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan di Indonesia pernah membuat misalkan uji kompetensi, dan hasilnya hanya sekitar sepertiga guru di Indonesia yang lulus uji kompetensi tertulis. Kita belum berbicara pedagogi, kita baru berbicara soal pengetahuan. Ternyata hanya sepertiga guru yang layak untuk mengajar. Sekali lagi, saya juga guru. Kita belum berbicara tentang sesuatu yang baik, kita berbicara tentang sesuatu yang mengerikan dulu. Saya mohon maaf. Nah, dari guru-guru yang jumlahnya sangat sedikit itu, bagaimana ketika mereka harus berhadapan dengan dunia akademis di masa depan yang selalu berhubungan dengan digital. Hasilnya ternyata luar biasa mengerikan juga. Kan gini, baraya semua, ketika kita berhadapan dengan dunia elektronik, itu ada 4 level. Level yang pertama itu adalah pembaca dan pengguna. Level yang kedua itu yang terlibat. Yang terlibat di dalamnya bisa menggunakan sampai detail. Level yang ketiga itu adalah pengguna. Dan kita bisa menggunakan media elektronik untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran. Dan yang keempat, itu level keempat itu adalah level di mana guru itu sudah bisa menjadi trainer bagi guru-guru yang lain dalam pembelajaran berbasis elektronik. Ini baru elektronik ya. Nah, Indonesia datanya hanya 46% guru yang mampu level 1. Level 1 ya. Level 1 yaitu guru-guru yang menggunakan media elektronik untuk mencari sumber, mencari bahan. Belum untuk menampilkannya, belum untuk menggunakannya, apalagi terlibat di dalamnya, apalagi menjadi trainer. Itu level-level berikutnya. Level 1, guru-guru di Indonesia hanya 46% yang menggunakan media elektronik untuk menjadikannya sumber bacaan. Dan inilah yang pada akhirnya menjadikan Indonesia sebagai negara dengan guru-guru yang paling tidak siap kalau nanti artificial intelligence mendisrupsi pendidikan kita. Ini ngeri. Saya berhadapan di sini dengan guru-guru, jadi jangan dulu bully saya, tapi mari kita introspeksi apa yang akan terjadi pada murid-murid kita di masa depan. Itu premis yang pertamanya. Yang keduanya adalah bahwa ternyata murid-murid kita juga adalah salah satu murid-murid terburuk di dunia. Datanya dari mana? Saya kemarin membaca sebuah paper yang ditulis oleh Elizabeth Pisani. Judulnya saja sudah benar-benar mengerikan. Dalam bahasa Inggris, tapi judulnya saya translasikan saja. Judulnya adalah Anak-anak Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka. Judulnya kayak gitu. Anak-anak di Indonesia tidak tahu tentang seberapa bodohnya mereka. Anak-anak yang di mana yang dimaksud? Dia menuliskan di situ bahwa anak yang dimaksud itu adalah anak SMA. Dari mana dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa anak-anak di Indonesia itu tidak tahu seberapa bodohnya mereka? Dia nulis bahwa kurang dari sepertiga anak-anak SMA di Indonesia yang bisa menemukan kalimat inti dari sebuah paragraf. Kalimat inti dari sebuah paragraf, kurang dari sepertiga anak-anak di Indonesia SMA yang bisa menemukannya. Kemudian anak-anak Indonesia hanya sedikit sekali yang mampu membaca data. Padahal data itu kan fakta keras ya. Tapi bahkan kita belum masuk ke analisis, kita belum masuk ke sintesis. Tapi yang disebutkan di sana itu adalah anak-anak Indonesia tidak bisa membaca data. Dari situ saja itu sudah menurut dia itu sudah menunjukkan bahwa anak-anak kita tidak tahu seberapa bodohnya mereka. Itu ngeri. Saya guru, saya baca itu, saya sakit hati. Tapi yang nulis ini papernya itu diterbitkannya di bawah naungan PBB. Jadi susah sekali untuk ini. Jadi dan kemudian ketika saya melihat teman-teman saya di kampus, teman-teman saya guru mengajar, ternyata ada satu indikasi bahwa
anak-anak kita memang kurang terpelajar. Yaitu apa? Ketika presentasi mereka gak bisa lepas dari teks. Mahasiswa, siswa di Indonesia, kalau presentasi, dia copas dari Google, kemudian dia tampilkan ke depan, dan kemudian dia baca kata per kata, huruf per huruf. Kalau misalkan disuruh presentasi tanpa teks, mereka gagap dan bahkan tidak bisa menyampaikan pesan. Penyampaian pesan adalah inti dari sebuah peradaban. Peradaban itu dimulai dari kemampuan manusia berbahasa sehingga bisa mengakumulasikan pengetahuan. Bahasa itu intinya itu adalah kemampuan menyampaikan dan menerima pesan. Betul ya? Nah, kemampuan dan menerima pesan dari anak-anak kita gagal total ketika mereka tidak mampu mempresentasikan bahkan ide orang lain. Jangankan mempresentasikan ide sendiri, ide orang lain yang dia copas dari Google, mereka gagal untuk mempresentasikannya. Itulah kemudian disebut bahwa Indonesia memiliki anak-anak yang tidak tahu betapa bodohnya mereka. Kan ngeri. Dan premis yang ketiga ternyata adalah ketika kita berhadapan dengan fenomena-fenomena seperti itu dan fakta-fakta seperti itu, kita berhadapan dengan artificial intelligence yang saking mengerikannya perubahannya sampai tokoh-tokoh pembesar mereka dipelopori oleh Elon Musk dan kemudian 1.000 orang mendandatangani sebuah petisi, mohon hentikan dulu perkembangan artificial intelligence karena dampak besarnya itu benar-benar di luar prediksi kita. Di luar kemampuan kita dalam menelaah apa yang akan terjadi di masa depan. Dampak minimalnya adalah bahwa kita akan benar-benar mengalami sebuah revolusi di mana kita tidak bisa mengantisipasi dampak-dampaknya. Contoh kecilnya yang tadi itu, kawan saya editor senang banget ketika ada program-program artificial intelligence yang membantunya dalam bekerja. Tak lama kemudian dia mendapatkan surat dari atasannya bahwa selama ini di perusahaannya butuh 5 editor, setelah ada program artificial intelligence itu hanya butuh 2. Jadi tolong siapa yang ngalah mundur aja. Persis meme yang tadi ya? Iya, persis. Awalnya senang, taunya dia kegeser sendiri. Persis. Nah, kalau misalkan kita hubungkan dengan fenomena pendidikan di Indonesia, ke depan seperti apa? Ke depan ngeri. Karena apa? Tadi berbicara soal profesor yang ya di Indonesia ada yang bilang dipersulit, ada yang apa. Tapi kita lihat datanya. Gelar doktor di Indonesia itu jumlahnya sekitar 30 sampai 35 ribu orang. Sedikit sekali persentasenya dibandingkan penduduk Indonesia, hanya 30 sampai 35% doktor di Indonesia. Dari 35 ribu orang itu, 80%-nya adalah doktor jurusan agama, hukum, dan ekonomi. Science sekian persen, sedikit sekali, digitnya cuma 1. Artificial intelligence hampir tidak ada, 0, sekian persen. Semuanya tidak ada. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah kalangan akademis kita yang bergelar doktor itu kebanyakan adalah yang jurusannya berhubungan dengan masa lalu dan masa sekarang. Jadi kalau kita berhadapan dengan disrupsi pendidikan di masa depan, izin untuk menyampaikan pesimisme agar kita tergerak untuk bisa menggerakkan masa depan. Bahwa kita dalam masa yang sangat kritis karena guru-guru kita kurang dari 50% yang melibatkan pembacaan sumber-sumber elektronik. Siswa-siswa kita adalah siswa-siswa yang tidak terbiasa dengan pendidikan-pendidikan masa depan dan pada faktanya kita berhadapan dengan masa depan yang sangat mengerikan. Jadi dari situ semua yang katanya di sini alumni UPI, yang katanya guru, yang katanya anak muda, yang katanya akan mengisi masa depan, mari kita berpikir sama-sama. Bagus geng, bagus program ini kalau kita terapkan. Dan guru gembul itu lebih menasehati kepada cikgu atau gurunya dulu daripada muridnya agar boleh disampaikan kepada muridnya. Yang menurut saya geng, sepemahaman saya di video tadi itu yang bermakna, jadi sekolah itu jangan hanya mengejar nilai, biar kita ini menambah ilmu harus juga lebih kreatif gitu geng. Jangan hanya mengejar gelar, karena
di zaman saat ini, di kemajuan zaman ini geng, ini sudah tak lagi menggunakan ijazah mungkin hanya sebagian tempat-tempat yang tertentu, tapi di realita kehidupan itu yang paling penting itu sopan, adab, skill. Yang paling utama itu skill dan tanggung jawab. Kalau itu bisa boleh kita terapkan ataupun boleh kita dapatkan, insya Allah hidup kita akan lebih bermanfaat dan juga akan lebih berguna. Seperti contoh saja geng, perusahaan iPhone dan juga Google itu sudah tak memerlukan ijazah lagi, dia hanya butuh skill. Jadi kalau kita mau melamar kerja atau menjadi partner dia orang, kita mempunyai skill apa, nanti dites, kamu coba selesaikan tugas ini, boleh tak? Kalau boleh terima, kalau tak ya kita boleh apa-apa. Jadi di situ ijazah sudah tak terpenting lagi. Tapi bukan berarti sekolah itu tak penting. Sekolah itu sangat penting sekali untuk memperluas pemikiran kita, untuk memperbanyak jaringan kita. Apabila kita mau sini-sini, kalian kalau punya kawan, profesinya kawan kan berbeda-beda, jadi kita boleh ikut mana yang baik kita ikutin macam itu kan. Dan kalau di Malaysia itu pendidikan itu sangat dimudahkan dan juga dimurahkan, benar-benar memuliakan rakyatnya, apalagi dalam pendidikan. Apakah kita tak boleh contoh hal-hal yang macam itu di Malaysia? Di video kita yang awal tadi itu kan kekurangan biaya, dan yang itu geng, kita harus mencontoh Malaysia geng, karena Malaysia itu sangat mempermudah dan mempermurah pendidikan geng, dan banyak lagi bantuan-bantuan dari kerajaan. Dan semoga semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, dan kita orang semua boleh menambah wawasan dari video ini. Jadi tak sia-sia korang tengok video ini, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.